Untuk sementara saya dan kapasitas saya sebagai pelaksana tugas itu adalah menempatkan orang yang mungkin belum secara serta-merta bisa definitif. Ya. Tapi insya Allah nanti kalau Allah ridho saya definitif, itu duluan saya perbaikan internal, yang PLT nggak ada lagi. Karena saya juga udah nggak PLT lagi kan gitu. Pas. Artinya kalau udah pimpinannya nggak PLT, masa di bawahnya PLT? Betul, Nah, betul Pak Bupati. itu ya. Oke, jadi Karena Menteri Perdagangan sudah menyetujui 3 wilayah untuk dibangun pajak semi modern. oke. Ada di Berandan, Ya. Setabat, dan daerah Langkat Ulu. Kita kan harus mewakili ini semua. Berarti intinya Intinya masyarakat ada ya? nggak boleh disulitkan. oke, saya sepakat dengan itu. Udah nggak zamannya kita lagi main pungli. Oh iya, jangan. Itu dia. Nah, betul. Nah, di kepemimpinan kepala desa yang kemarin baru berlanjut, ini saya mau minta di dana desa itu dititipkan 5 anak per desa untuk bisa mengikuti sekolah lanjutan, baik di tingkat pendidikan SMA ataupun di kuliah. Itu dananya diambil dari dana desa, dan saya sudah lihat regulasinya itu boleh. Nah, yang menarik ini Pak, terakhir dari saya. Ini Isu. betul terakhir ya. Ini terakhir betul Pak. Bapak langsung marah. Isu barat nafas. Tapi memang kalau seandainya ada penyimpangan, apa yang buat? Ini oknumnya yang kita evaluasi. Oke. Ini kan konsen pemerintah di pendidikan nih. Ya. Terus kita buat regulasi, peraturan yang memberi kemudahan kepada masyarakat. Ini dalam bentuk peraturan daerah atau mungkin Ya. peraturan bupati. Ketika dia nggak lakukan itu sekali, kita kasih warning, peringatan 1. Oh. Kedua, ketiga kita copot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore teman-teman Papi Tipu. Hari ini tamu kita sangat spesial. Saya nggak tahu, saya bermimpi apa tadi malam. Tiba-tiba saya dihubungin oleh pihak protokoler dan Papi Tipu diterima khusus oleh Bapak Bupati Kabupaten Langkat untuk ngobrol bareng tentang 100 hari kerja beliau. Teman-teman, di tanggal 10 Mei kemarin, Papi Tipu mengundang beberapa elemen mahasiswa untuk ngebahas 100 hari kerja PLT Bupati Langkat. Dan menariknya, setelah 2 bulan, akhirnya Bapak Bupati menjawab 100 hari kerja beliau. Bagi kami, ini A+. Dan harapan saya untuk teman-teman di Kabupaten Langkat, konten ini dapat bermanfaat nantinya. Selamat sore Pak Bupati. Sore, Ton. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Pak Bupati sehat? Alhamdulillah. Jadi gini Pak Bupati, sekitar tanggal 10 Mei, Ya. kami mengundang 2 organisasi mahasiswa. Dalam obrolan kami mencoba untuk mengulik persoalan-persoalan di Langkat, dan khususnya tentang 100 hari kerja PLT Bupati Langkat. Pertama, saya mengucapkan terima kasih sama Bapak Bupati yang telah menerima kami dengan hangat. Nah, harapannya juga jawaban-jawaban Bapak Bupati hari ini kelak akan menjadi pengetahuan bagi masyarakat, khususnya warga di Langkat. Dalam pertemuan pada tanggal 10 waktu itu, kami mewawancarai beberapa masyarakat Langkat, khusus dari Batang Serangan. Mereka menyampaikan bahwasannya persoalan pembagian PKH, bansos dan sebagainya masih dirasakan mereka hanya di seputaran keluarga kepala lingkungan, keluarga kepala dusun, keluarga lurah, dan keluarga kepala desa. Bagaimana tanggapan? Kepala-kepala semua lah. Iya, masih kolega-koleganya nih Pak. Iya, iya. Bagaimana tanggapan Bapak? Menyangkut penerimaan PKH itu, kalau secara regulasi ada aturan-peraturan yang sudah mengatur tentang itu. Ya. Tapi kita melihat prakteknya di lapangan, saya tidak menafikan memang masih terjadi
beberapa, saya katakan semacam penyimpangan. Ya. Kenapa? Apa yang diinginkan pemerintah terhadap program PKH itu sendiri belum tepat sasaran. Ya. Nah, ini menjadi tanggung jawab saya sebagai pemimpin untuk melihat kembali bagaimana data yang sudah ditetapkan selama ini. Ada yang tumpang tindih, Ya. ada yang ternyata sudah meninggal, ada yang sudah pindah rumah. Nah, Ya. ini menjadi bagian tersendiri yang kita tetap lakukan evaluasi. Bahkan ini dinas sosial secara khusus saya panggil Ya. untuk mengecek kembali. Karena apa? Data ini kan keluarnya dari provinsi juga, ya. Tentu didasari usulan dari kabupaten kota. Ya. Yang kabupaten kota sendiri lewat kecamatan, kecamatan juga lewat desa, dan ada petugas untuk itu. Ya. Nah, di sini memang bukan pekerjaan yang mudah untuk mengkoreksi apakah yang dia lakukan sudah benar atau salah. Kalau bersandar kepada sistem saja, Ya. kita tidak dapat ini sebenarnya. Kalau dia bilang ya ini juga susah Pak, tapi kebetulan saudara saya. Nah, ini kan kita nggak bisa koreksi di situ. Iya. Maka secara khusus di Batang Serangan kemarin kurang lebih 1 bulan yang lewat, saya membangun satu rumah inspirasi, rumah aspirasi Bangondim. Itu di Batang Serangan, baru kemarin 1 bulan yang lewat saya bangun di situ. Tujuannya untuk supaya masyarakat bisa langsung. Ditambah lagi ada aplikasi sekarang secara khusus yang bisa melaporkan itu. Tapi maaf, kalau yang namanya masyarakat susah itu kan kalau kita suruh melapor lewat aplikasi kan sama aja bohong. Pemahaman. Kalau dia sudah teknologi. punya Android berarti nggak susah lagi. Betul, Gitu. betul. Nah, itu apanya ya secara kronologis. Tapi yang pasti dalam proses perbaikan secara general, secara menyeluruh, saya tidak bicara case-nya cuma Batang Serangan, tapi Langkat secara utuh. Maka setelah nanti ini sistem berjalan secara perlahan, kita evaluasi kembali nih, baik terhadap kinerja maupun oknumnya. Karena apa? Saya punya camat di sana, saya punya lurah. Kalau terjadi ada kesalahan di dalam bentuk data yang tidak disengaja, Ya. tidak sengaja, artinya entry-nya itu mungkin bisa terjadi kesalahan, itu kita masih bisa terima untuk diperbaiki. Tapi memang kalau seandainya ada penyimpangan, apa yang buat? Ini oknumnya yang kita evaluasi. Oke, artinya pihak Bapak kelak akan memperbaiki data-data itu ya? Bukan Pak, ya? kelak, dari mulai sekarang. Mulai dari sekarang. Mulai dari Oke, sekarang. teman-teman perhatikan itu di luar, bahwasanya komitmen Bapak Bupati Kabupaten Langkat akan segera menyelesaikan. Karena hal kita tersebut. tahu rohnya ini kan PKH ini diberikan dengan bantuan yang cukup besar supaya tepat sasaran, Betul. bisa mengurangi kemiskinan. Mungkin ada permasalahan yang sedikit menggulir di tengah masyarakat. Ya. Ketika jatah untuk 3 orang, tapi yang yang pantas untuk menerima itu ada 9. Memilih 3 di antara 9 itu yang sering trouble. Saya rasa itu berlaku normatif. Di antara yang 9 itu 3 ada pula yang saudara petugas PKH-nya. Mungkin dia dulukan saudaranya. Saya tidak melakukan pembelaan, tapi juga kita melihat secara lebih detail apa sih yang mendasari sehingga masyarakat mengkomplain ini. Oke. Itu dia ya, secara hierarkinya begitu. Ya. Nah, kemudian Pak Bupati, kita juga mewawancarai masyarakat khususnya di Kecamatan Setabat. Mereka mengeluhkan kondisi pasar baru Setabat yang carut marut. Iya. Dalam hal ini, kalau kita melihat usia pajak baru Setabat yang sudah hitungan puluhan tahun, saya kira sampai hari ini belum ada tanda-tanda peremajaan. Kira-kira di masa sisa jabatan Bapak Bupati, adakah pergerakan, adakah perubahan yang akan dilakukan di mungkin tahun depan? Kalau untuk kebersihan, saya sudah tugaskan lingkungan hidup untuk segera, kemarin ada dilakukan pembersihan sekali ya. Tapi terkadang dibutuhkan kesadaran dari pedagang itu sendiri untuk menjaga tempatnya. Ya. Lain lagi status hukum. Kenapa belum bisa kita remajakan sampai hari ini? Itu terjadi tumpang tindih tentang kepemilikan dari pajak itu sendiri. Kita masih ada pihak yang mengklaim bahwa itu adalah merupakan hak dia. Secara ini sedang berproses dihukum, tapi sampai sekarang kita sudah memenangkan itu, dan saya sudah mengambil langkah cepat ini. Kalau
si Tony baca, kemarin saya langsung jumpa Menteri Perdagangan, dan tadi saya tekan SPPD untuk mengajukan proposal ke Jakarta langsung, karena Menteri Perdagangan sudah menyetujui 3 wilayah untuk dibangun pajak semi modern. Oke. Ada di Brandan, Ya. Stabat, dan daerah Langkat Ulu. Kita kan harus mewakili ini semua. Ya. Jadi kalau saya bicara Brandan aja nanti bicaranya ego sentral. Gitu. Jadi Stabat karena apa? Karena memang pusat kabupaten. Ya. Kemudian Langkat Ulu itu kita ambil Kuala karena memang itu bagian yang menjadi tanggung jawab kita juga. Dan itu sudah tinggal administratif. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa sambil menunggu proses administrasi hukum, ini kita insya Allah akan usahakan untuk bisa paling tidak untuk di awal kita tata dulu. Oke. Ya. Nah, untuk warga Kecamatan Stabat, Minum. siapa? Kembali Ya, lagi, lanjut aja. Pak Bupati sudah menyampaikan jawaban beliau. Nah, kita sedikit bergeser nih Pak Bupati. Jangan jauh kali. Nggak jauh kali, nggak Marike. Nah, Marike. jadi ada yang menarik dari usia Kabupaten Langkat ini yang sudah 270-an. Tapi ternyata di tahun 2022, khusus Kecamatan Marike, belum ditemukan SMA negeri. Ya. Nah, saya ingin minta tanggapan Bapak. Kira-kira apa persoalannya, Pak? Nggak ada persoalan. Masalahnya itu nggak menjadi otorisasi kita hari ini. SMK atau yang namanya dulu SMA Ya. hari ini sudah menjadi tanggung jawab provinsi. Oke. Tapi apakah dengan begitu kita buang badan? Enggak. Saya akan minta Dinas Pendidikan sekaligus saya mendatangani untuk pihak provinsi membangun itu. Oke. Itu yang bisa kita lakukan. Tapi kalau SMP, SD itu menjadi tanggung jawab kita, hari ini kita bangun. Dan saya konsen di di rentang episode saya yang pertama ini, kita konsennya ke infrastruktur termasuk pendidikan. Tapi SMA ini bukan otorisasi kita. Tapi terima kasih nih ada masukan begitu. Saya nanti akan tugaskan, besok saya siapkan langsung suratnya untuk kepada provinsi membangun di sana. Nah, membangun di sana itu juga ada beberapa hal yang menjadi aturan di sana. Apa? Pertama, ketika itu dibangun harus ada tanah yang dihibahkan. Ini satu persoalan. Ketika masyarakat bilang, ayo kita rame-rame kita bangun. Tapi begitu tanya tanahnya untuk dihibahkan, dia nggak mau. Padahal ada kompensasi ganti rugi di situ, tapi mungkin harganya di bawah standar lah mungkin. Tapi kalau bicara untuk kepentingan umum, mestinya kan dia, ayo nggak apa-apa. Ada beberapa juga itu di Besitang, di Pematang Jaya, itu dibangun SMA plus malah. Di atas dari SMA itu. Nah, maka ini menjadi concern kita. Ketika nanti ada permohonan dari saya untuk membangun itu kan akan ada runutnya, akan ada terusannya untuk mempertanyakan di mana lahannya, siapa yang bersedia untuk menghibahkan itu, masuk APBD kah atau masuk dalam hibah perorangan. Jadi kelihatannya sederhana, tapi secara administratif harus ada bagan-bagan yang kita lewati untuk memenuhi kondisi itu. Oke, jadi bersambungan dengan itu Pak Bupati. Ini teman-teman aliansi Ikatan Mahasiswa yang khususnya mereka lahir di Langkat ini mengatakan bahwasanya Pemda Langkat itu masih terlalu kecil dalam melakukan bantuan beasiswa atau bantuan pendidikan kepada pelajar atau mahasiswa yang ada di Kabupaten Langkat yang kuliahnya atau sekolahnya di luar Kabupaten Langkat. Nah, bagi mereka ini belum maksimal atau belum cukup karena ribuan anak-anak putra-putra Langkat yang sekolah di luar. Namun demikian ternyata bantuan yang diberikan oleh Pemda Langkat hanya hitungan masih ratusan. Gitu. Nah, kira-kira kendalanya di mana itu Pak Bupati? Bukan masalah kendala. Bukan kendala lagi. Jadi begini Ton, sebenarnya bicara masalah ini masalah sense of responsibility, rasa bertanggung jawab. Tidak ada sebenarnya peraturan yang secara definitif untuk menyatakan bahwa ini harus dibantu. Enggak. Ini hanya kebijakan sifatnya. Maka saya punya mindset. Kita nggak bicara lagi tentang pemerintah Kabupaten Langkat membantu. Ini tahun ini saya masukkan 100 ya. 100 untuk bantuan. Tapi kalau ditanya apakah itu cukup, belum tahu. Ya pastinya enggak. Tapi kita coba bicara lebih substantif gitu ya. Kita pernah nggak ngelihat bahwa di daerah luar sana, di desa-desa sana, banyak anak-anak yang pintar. Tapi karena ketidakmampuan ekonomi orang tuanya dia tidak sekolah, apalagi kuliah. Betul. Nah, di kepemimpinan kepala desa yang kemarin baru berlanjut,
Ini saya mau minta di dana desa itu dititipkan 5 anak per desa untuk bisa mengikuti sekolah lanjutan baik di tingkat pendidikan SMA ataupun di kuliah. Itu dananya diambil dari dana desa, dan saya sudah lihat regulasinya itu boleh. Bayangkan kalau seandainya kita ambil satu desa 5, hari ini jumlah desa 240, ya, itu sama dengan menghasilkan 1.200 beasiswa untuk anak sekolah yang mampu ya. Mampu dalam arti pikirnya, tapi tidak mampu dalam ekonomi. Pemimpin itu harus wise, cerdas gitu. Setuju Pak Bupati. Jadi memang saya melihatnya teman-teman, apa ide atau gagasan yang disampaikan oleh Bapak Bupati itu cukup menarik. Nah, cuman persoalannya adalah apakah realisasi di lapangan ini akan berjalan sesuai harapan Bapak Bupati? Kenapa? Karena di situ menggunakan kepanjangan lagi, apa itu? Desa. Nah, terkadang atasan dan bawahan ini teman-teman, ketika di hadapan atasannya, dia selalu mengatakan siap. Tapi praktek di lapangannya masih kita ragukan. Dan tugas teman-teman harus terus memantau hal ini. Nah, tunggu sebentar. Apalagi Pak Bupati? Kalau yang seperti Tony bilang, saya nggak koreksi ini. Betul itu bahwa mungkin namanya bawahan siap, ya, tapi di lapangan nggak. Tapi ketika itu diikat oleh peraturan yang namanya perda, pergub, begitu mereka nggak melaksanakan, ini ada evaluasinya. Ini kan konsen pemerintah di pendidikan nih. Ya. Terus kita buat regulasi, peraturan yang memberi kemudahan kepada masyarakat. Ini dalam bentuk peraturan daerah atau mungkin perbub, peraturan bupati. Ketika dia nggak lakukan itu sekali, kita kasih warning, peringatan 1. Kedua, ketiga kita copot. Ya harus tegas dong. Saya setuju Pak Bupati. Nah, jadi sebelum periode ini, di zaman Bapak Ngoses Astepu, beliau ada mencanangkan pusat kesehatan masyarakat 24 jam. Nah, saya mendapat laporan dari masyarakat Pangkalan Susu, bahwasanya mereka menemukan ada puskesmas di wilayah mereka yang tidak 24 jam. Yang ingin saya tanyakan sama Pak Bupati, apakah peraturan itu sudah dirubah hingga puskesmas tidak perlu lagi 24 jam atau bagaimana Pak Bupati? Jadi dari beberapa nggak ada yang dirubah peraturannya. Nggak ada. Cuman di sini sekarang ada 10 puskesmas yang masih berlaku untuk 24 jam. Bagi yang mungkin tidak tutup, kita lihat efisiensinya. Gitu. Apakah masih sesuai dia 24 jam atau tidak? Karena operasional untuk 24 jam itu juga tidak sedikit. Ketika itu dibuka namun fungsinya kecil, kalau bahasa saya dalam Islamnya banyakan mudaratnya daripada manfaatnya. Ngapain kita buka? Tapi bagaimana masyarakat yang, maaf ini Pak Bupati, tiba-tiba tengah malam membutuhkan perawatan kesehatan? Kita masih ada 10 puskesmas terdekat yang kita lihat. Nggak bisa dong satu yang sifatnya insidentil, gara-gara 1 orang, terus kita buka 1 bulan terus-menerus. Dan saya sudah lihat yang disampaikan oleh Tony itu, saya sudah tinjau. Ada pos pembantu itu itu yang diminta buka 24 jam itu nggak mungkin gitu. Kita hari ini adalah melihat postur anggaran di Kabupaten Langkat. Kalau dari kacamata masing-masing strata kedudukan masyarakat, semua menganggap penting. Ketika bicara pendidikan penting, ketika bicara kesehatan penting, ketika bicara masalah olahraga penting, semua penting. Tapi ketika melakukan skala prioritas mana yang terpenting, di sini perlu mengambil kebijakan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita lihat, wah ini programnya bagus, ya. Ketika berjalan ada evaluasi kan. Seperti apa kalau ini terus dilakukan di sini? Nah, ini kan ada Stabat, Pangkalan Berandan, Desa Teluk, itu kan dibuat 24 jam. Operasionalnya juga lebih dari yang lain. Nah gitu. Dokter jaganya harus tetap di situ. Itu semua membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan kita harus setepat mungkin menggunakan itu. Melihat kondisi apakah ini memang tepat untuk tetap dibuka 24 jam atau tetap seperti biasa sampai sore. Nah, ini di dalam bidang kesehatan ini saya diberi data sama teman-teman bahwasanya masih dalam kondisi sebelum Lebaran, artinya kurang lebih di bulan 4 bulan 5 ini Pak Bupati, ternyata ditemukan. Nah, ditemukan kepala puskesmas yang ternyata belum bergelar dokter atau dokter umum.
Sebenarnya yang ingin saya tanyakan, apakah sah-sah saja, boleh-boleh saja yang mungkin masih katakanlah diploma atau bidan atau perawat bisa mendudukin posisi kepala puskesmas atau bagaimana Pak Bupati? Dari 10 puskesmas yang terdata ini ya, ada semua udah bergelar sarjana kesehatan. Tapi kalau umpamanya ada data gitu, nanti tolong juga kasih input sama saya. Siap. Ini dari Kita teman-teman di bisa Pangkalan lihat Susu. Di Pangkalan Susu Ya. ya. Oke, itu postu atau puskesmas? Nggak dijelaskan Pak Bupati. Ah, itu Tapi jadi- prinsipnya jadi- memang boleh. Kalau bolehnya sarjana kesehatan dibolehkan, Boleh masih ya? ada, Oke. enggak. Tapi begini, Ya. kalau ada yang lebih baik, kenapa enggak? Cuman hati-hati juga, Ton. Gimana itu Pak? Terkadang di ASN ini selalu mengasih informasi untuk dia mendapatkan kesempatan gitu, bukan murni bahwa itu untuk menuju perbaikan. Ketika saya bilang ini Pak Tony ini kurang begitu bagus Pak, jadi yang bagus siapa ya saya gitu. Ya kan itu susah kalau yang begitu kan. Tapi kalau gini Tony ini nggak bagus, terus bagusnya gimana? Tolong Pak dikasih pendidikan dia, tolong dikasih edukasi, diberi pelatihan. Nah, kan itu dia gitu. Bukan tidak bagusnya ini karena like or dislike, suka atau nggak suka. Jangan di situ. betul. Oke. Nah, Jadi kita robah mindset itu. betul. Jadi teman-teman, 2 poin pendidikan dan kesehatan jelas dijawab, dibayar tunai oleh Bapak Bupati. Dan harapan saya, teman-teman bisa menilainya. Ya, buat saya sederhana. Setidaknya orang yang paling berkompeten di Kabupaten Langkat adalah Bapak Bupati. Dan hari ini beliau menjawab dan membayar dengan tunai. Sedikit lagi nih Pak. Jangan banyak. Nah, nggak banyak kali. Jadi, bicara tentang pelayanan. Nah, kalaulah saya melihat ini laporan di kawasan Sewampu. Iya. Di desa-desa mereka ketika ingin mengurus katakan KTP dan KK di kantor desa setempat, ini masih ada katakanlah diminta uang transport katanya. Nah, sebenarnya itu memang berlaku atau enggak sih Pak? Nggak berlaku. Cuman terkadang karakter rakyat kita, masyarakat kita ini selalu berbeda-beda. Ada yang kepingin normatif, ngurusnya dari bawah, bagus-bagus. Ya, nggak ada yang sulit. Kalau ada yang sulit, boleh kasih tahu kita. Saya udah kasih tahu ke Catpil tentang untuk menyegerakan. Tapi ada juga yang agak ngebos gitu. Kasih aja nih 30 amannya itu. Dia yang merusak mental itu. Oke, paham saya. Jadi perlu saling membentuk karakter. Iya. Nah kalau seandainya ada yang begitu-gitu dan terus itu berlaku untuk semua masyarakat, datang kemari audensi sama saya. Mana desanya yang menyulitkan itu? Kita boleh bypass kok sekarang. Apa yang diperlukan nanti di Catpil, nanti boleh sampaikan ke Catpil bahwa ini dipersulit di sini. Nah, kita bisa mengambil bisa mengambil sikap. Iya, iya. Gitu, berarti intinya masyarakat ya? nggak boleh disulitkan. Oke, saya sepakat dengan itu. Udah nggak zamannya kita lagi main pungli. Oh iya, jangan. Itu dia. Nah, ini dari warga Padang Tualang dan Sayur Seberang. Mereka mengatakan masih ditemukan beberapa kekosongan jabatan di tingkat kecamatan. Data ini diambil data di bulan Maret. Iya. Apakah sampai hari ini memang masih ada kekosongan jabatan khususnya di kelurahan dan kecamatan di Kabupaten Langkat, Pak? Pasti ada lah. Pasti ada ya. Kau doakan aja aku cepat definitif supaya jangan. Kalau definitif kalau itu PLT ini kan pula. mengajukan sana sini lagi kan prosesnya masih panjang. Artinya itu iya. tetap kita akan isi. Untuk sementara saya dan kapasitas saya sebagai pelaksana tugas itu adalah menempatkan orang yang mungkin belum secara serta-merta bisa definitif. Iya. Tapi insya Allah nanti kalau Allah ridho saya definitif. Itu duluan saya perbaikan internal, yang PLT nggak ada lagi karena saya juga udah nggak PLT lagi kan gitu. Pas. Artinya kalau udah pimpinannya nggak PLT masa di bawahnya PLT. Betul, nah, betul Pak Bupati. ya. Oke, jadi kalau teman-teman suka dengan Pak Ondim, panggilan akrabnya doakan, dukung beliau. Iya. Ya, saya nggak memaksa, itu kembali ke teman-teman. Setengah lah. Setengah ya. Nah, jadi gini dia Pak, kalau kita ngelihat kemarin tentang anggaran di Kabupaten Langkat yang notabene hanya 2 triliun. Iya. Menurut kacamata saya, dengan luasnya Kabupaten Langkat, Iya. dengan populasi penduduk yang 1,2 saya kira 2 triliun itu sangatlah sedikit. Banyak. Dalam itu. kacamata saya. Banyak 2 triliun. Untuk kampanye banyak Pak. Tapi nggak cukup. Nggak cukup. Nah, jadi sebenarnya gini Pak,
Langkat ini kan banyak potensi. Nah, pertanyaan saya, apa formula yang akan Bapak lakukan kelak? Katakanlah, insya Allah terpilih, untuk menambah ini, jangan hanya 2 triliun, Pak. Ya. Ini dibutuhkan biaya yang besar untuk membangun Langkat. Kira-kira apa formula dari Bapak? Jadi, pertama kita adalah melakukan efisiensi. Ini yang sekarang sampai tadi siang sebelum kita wawancara ini saya panggil per 2 dinas atau 3 dinas bicara head to head ke saya. Ya. Ya, kita tanya berapa postur anggaran Anda, belanja rutinnya berapa, untuk program berapa, gaji berapa. Ya. Ya, ini mohon maaf kalau di situ kita lihat pemborosan dan tidak tidak efektif, saya langsung yang akan memotong. Itu satu. Tujuannya apa? Supaya uang yang sedikit ini jadi juga terasa manfaatnya. Jangan bilang 2 triliun itu sedikit. Kalau kita dikasih 1 orang 2 triliun mungkin pingsan. Pingsan Pak. Pingsan. Tapi untuk kota besar ini harus digunakan. Itu langkah pertama secara internal. Ya. Menggunakan dana seefisien mungkin. Dan mengejar dana yang 2 triliun itu apa yang bisa dirasakan oleh masyarakat dengan 2 triliun itu. Artinya program nyatanya apa? Itu yang harus. Ya. Tadi saya lihat pertama yang saya panggil tadi adalah pertama nih, karena ini hari pertama saya panggil PU dan PUPR. Ya. Saya lihat masih bagus. Postur anggarannya masih bagus. Tinggal bagaimana supaya apa yang diprogramkan itu langsung menyentuh kepada masyarakat. Contoh jalan. Nggak usah lagi ada yang demo-demo. Kita tinjau langsung. Ini ada 10 jalan yang rusak. Mana yang paling rusak? Namanya skala prioritas sistem. Skala prioritas, ya. Kedua, dengan anggaran yang begini, bagaimana kita menjemput anggaran dari luar? Baik secara internal terhadap pemerintah pusat maupun provinsi. Yang kedua, dalam bentuk investasi. Siapa investor yang mau menanam modal ke sini? Betul. Ini tidak mudah. Saya alhamdulillah kemarin sudah bertemu dengan satu perusahaan. Saya nggak bisa buka dulu secara detail untuk membangun pabrik di sini. Kita bicara juga nanti untuk kawasan industri di Pangkalan Susu, dan yang lain-lain. Kita buat dulu brandingnya agar orang mau melirik ke Langkat gitu. Ya. Orang mau merasa tertarik ke Langkat. Itu yang menjadi concern kita. Di mana tertariknya orang? Ketika kita bicara Tangkahan, orang semua mengatakan cantik. Tapi ketika berjalan ke Tangkahan, itu dia Pak. Aduh, ajab kali mau kemari. Ya. Maka kita feedback sedikit, mundur ke belakang, step back ya. Kita berusaha macam mana caranya supaya jalan itu oke. Jalannya bagus. Sehingga orang datang ke sana betul-betul nyaman. Ini sampai sana yang aturan dia bisa menikmati alam, begitu sampai sana tergeletak, kecapean tidur. Bangun besok pagi tinggal pulang. Nggak sempat dia bilang nengok mana cantiknya, di mana orang kecapean. Jalannya rusak. Inilah kira-kira yang kita harus wise ini, harus pintar. Lihat kondisi keuangannya begini, bagaimana menjemput dana dari luar, bagaimana mengajak investor supaya yakin menanamkan uang ke sini, ada profit yang bisa diambil. Kita udah undang Pak Sandiaga Uno, kita sudah ajak ke sana, dan insya Allah akan terbangun infrastruktur yang langsung dari Bahorok ke Tangkahan. Dana yang masuk sampai tadi siang saya dikasih tahu 276 miliar khusus infrastruktur. Alhamdulillah. Dan kita Langkat paling terbesar. Kenapa bisa gitu? Nggak usah ditanya, itu urusan kita. Pas, betul, setuju. Soalnya, kita nggak ikut kerja loh. Iya. Nah, ini yang kerja provinsi. Informasi ini kemarin udah saya dapat dari Bapak Jadiuddin Purba. Iya. Soalnya kemarin saya singgah ke rumahnya. Iya. Nah, ini di penghujung acara kita Pak Bupati. Dari Januari 2021 hingga Juni 2022, persoalan tentang kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual terhadap anak, ini sangat tinggi di Langkat. Data yang saya pegang, dari Januari 2021 sampai bulan 6 ini, ada sekitar 10 kasus. Kalau kita rata-rata, artinya 2 bulan, 3 bulan sekali ada 1 kasus. Nah, bagi kami, ini bukanlah persoalan main-main. Nah, harapan kami juga, dinas-dinas terkait yang berhubungan dengan anak, dapat atau hendaklah memberikan pelayanan-pelayanan pencegahan, baik itu sosialisasi, baik itu pemberdayaan segala macam. Nah, Pak,
apa yang bisa Bapak sampaikan dengan situasi yang menurut kami ini sangat-sangat miris. Ya. Hal yang sensitif yang terjadi di dalam satu keluarga, dalam satu rumah tangga. Secara langsung kita nggak akan bisa lakukan koreksi di dalamnya. Artinya tidak boleh ada yang mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Ya. Terkait dengan anak tadi saya udah baca ya, ada yang sampai orang tuanya dibunuh. Ya, yang terakhir. Sebabnya narkoba. Lantas tadi saya langsung panggil tadi dari apa namanya untuk keluarga berencana dan anak itu bisa kami. Oh ya, BKKBN. Ya, Pak Sadikun untuk bisa memberikan pendampingan agar tidak main-main dalam masalah ini. Kita proses tuntut hukumnya kan terbagi nih, ada yang untuk apa aja 9 kasus ini. Januari 9 kasus lain ini terlantar, ada kekerasan terhadap anak, ada hak asuh anak, ada 10 kasus masalah seksual. Artinya apa yang terjadi di tengah kita hari ini adalah penurunan moral. Setuju, Pak. Yang bisa kita lakukan adalah penguatan agama. Penguatan agama untuk nanti di daerah masing-masing itu para peran dari ustadz-ustadz kita, siapa mungkin sintua-sintua atau siapa, memberikan edukasi kepada masyarakat. Gimana kita bisa mantau satu rumah itu setiap saat? Nggak bisa. Betul. Tapi kita dengan memberikan edukasi, kita berikan pemahaman, itu mungkin bisa. Karena ini sudah menjadi penyakit yang sifatnya global, dimanapun ada. Maka yang kita bisa lakukan adalah meminimalisir kondisi tersebut sehingga ada apa namanya, si anak merasa sayang sama orang tuanya, orang tua juga merasa sayang kepada anak, sehingga terjadi harmonisasi dalam keluarga. Oke. Nah, jadi tadi Pak Bupati ada menyampaikan satu hal. Dia menyinggung, beliau menyinggung tentang namanya narkoba. Nah, yang menarik ini Pak, terakhir dari saya. Ini betul terakhir ya? Ini terakhir betul Pak. Bapak langsung marah. Isu barak narkoba di Langkat. Ya. Ini sangatlah meresahkan. Iya. Nah, kita punya aparat penegak hukum. Dan maaf, kejadian-kejadian bangunan-bangunan barak itu saya kira nggak jauh-jauh banget dari kantor-kantor APH. Saya ingin bertanya, komitmen Bapak sebagai Kepala Daerah Kabupaten Langkat, bagaimana menghadapi bandar-bandar, pengedar-pengedar, barak-barak narkoba yang sekarang lagi merajalela di Kabupaten Langkat? Gini Ton, bahasanya Anda robah dulu. Kalau bilang merajalela itu ada pembiaran. Ya, kita komit narkoba ini kita berantas. Cuman kita fight off dari pemberantasan itu enggak. Karena itu ada tangan penegak hukum. Ya, betul. Ya, buat kita peran kita apa? Menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan itu, memberikan informasi dan mengajak para aparat untuk bekerja sama. Kita punya Satpol PP. Ya. Yang mungkin secara langsung bisa bersama-sama dengan BNN, katakanlah dari Sat Narkoba Polres, untuk sama-sama turun memberantas itu. Ya, merajalela sekali tidak, gitu. Kalau itu saya kurang sepakat. Tapi memang itu terjadi, iya. Nah, sekarang adalah komitmen kebersamaan kita dalam memberantas masyarakat, termasuk dari masyarakat sendiri, Pak. Apa itu? Sekarang orang tua ada yang tahu anaknya terlibat narkoba, ya, tapi takut anaknya ditahan, nggak mau ngelapor. Padahal kalau dia ngelapor mungkin masih bisa rehab, betul. Sehingga dia biarin sampai terjadi segala sesuatu yang nggak diinginkan, baru terjadi laporan, baru kita tahu gitu. Nah, inilah yang perlu, itu tadi komitmen bersama dari kita maupun dari masyarakat untuk memperbaiki pola hidup untuk melawan narkoba ini sendiri. Tapi kita sepakat perang terhadap narkoba. Kalau nggak sepakat curiga pula orang pas, yang setuju. sama kan gitu. Dari Langkat untuk Indonesia bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.